Lantai 2, Rumah Makan Manado Walekawanua Gading Serpong, Tangerang pada Kamis 22 Mei 2025 masih menjadi tempat yang dipilih oleh Sis Lovisa Marjuki menjadi tempat fellowship Love BSD 1 Kloter 5. Fellowship Love di hari ketiga, kloter kelima ini ditunjuk menjadi worship leader Wakil Ketua Love BSD 1, Sis Susanti. Pada kesempatan itu, ia menunjukkan kepiawaian menjadi worship leader. Di sela-selanya, ia memimpin pujian. Ia bertanya, siapa yang baru pertama kali hadir di Love BSD 1? Dikenalkan sama siapa? Yang harinya mau jiwa terus. Selamat bergabung ya sis. Bulan depan datang lagi. Kita datang ya. Oke, kita lihat. Oh, ada lagi. Siapa namanya sis? Ika. Dibawa oleh? Tante Syah. Oh, sama bergabung bulan depan datang lagi. Ya, silakan dulu sister. Kita akan mendengarkan visi misi dari Love ya. Sedangkan Ketua Love BSD 1 Sis Lovisa Marjuki menyampaikan visi misi. Seperti yang sudah diketahui, visi misi setiap fellowship Love harus disampaikan. Discovery the Love. Love BSD 1. Love BSD 1. Sister-sister yang terbahagia dan terberkati. Saya, itu kita semua. Apa itu visi misinya? LOF itu singkatan Ladies of Fellowship. Ya, itu artinya LOF singkatan ya. Para sister-sister ini yang sekarang ini sister-sister nih ya. Dan itu visinya apa? Transformasi orang biasa menjadi luar biasa. Ya. Sister-sister di sini tadinya kan biasa-biasa aja kan. Tapi datang ke sini jadi luar biasa, ya. Tuhan ubahkan. Kenapa? Hatinya diubahkan, kelakuannya diubahkan, menjadi berkat kepada suami, kepada anak, kepada sanak saudaranya, bahkan juga kepada orang-orang luar, gitu ya sis. Nah, bukan jadi batu sandungan, tapi jadi berkat, ya sis. Nah, terus kenapa dia luar biasa? Karena apa? Karena digenapi oleh kuasa Roh Kudus, ya. Kita kan ada Roh Kudus, ya. Kita kan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ya. Dan mempraktekkan kuasa Tuhan dalam setiap kesempatan. Praktekin dong, ya. Kedua, menyadari panggilannya dalam melayani Tuhan di wabah love. Jadi ini sister nih ke sini pasti dong ini sadar dong. Tuhan kasih saya talenta nih. Talenta saya sebagai WL. Ayo jadi pengurus ya. Kalau jadi pengurus banyak faedahnya. Ini sister. Kenapa ada keuntungannya? Di full gospel ini kan full gospel itu kan bapak-bapak. Bapak-bapak itu artinya apa? Suami-suami kita. Jadi ibarat lokomotif. Kepala sebagai kepala nih itu imam itu kan bapak-bapak. Kepala rumah tangga. Kepala itu lokomotifnya. Gerbongnya siapa? Kita ini loh, love, ya. Ini love istri-istri. Dan istri punya anak ini. Kalau lokomotif kalau dia jalan begini, gerbong ikut gak? Ikut, ya. Artinya kita ikut. Makanya bapak suami kita harus benar, ya. Kalau suami benar pasti diberkatin istri dan anak-anaknya. Nggak mungkin. Makanya itu kepala keluarga itu harus penting kita bawa. Ya, kita yang bawa nih suami kan, istri kan penopang. Nah, tujuannya untuk memaksimalkan fungsi kaum wanita dan para istri anggota Full Gospel dalam menopang visi misi Full Gospel yang dijalankan para kaum suami mereka yang merupakan anggota Full Gospel. Tuhan Yesus memberkati. Untuk kesaksian,
oleh Sekretaris Sis Lovisa Marjuki yaitu Sis Weni. Kesaksiannya sangat membangun. Pertolongan Tuhan itu sebabnya. Itu saya sampai off dari semua kegiatan pelayanan saya. Karena saya memang waktu itu saya harus konsentrasi. Yang saya lihat itu adalah masalah saya. Ini bagaimana supaya masalah saya itu kok bisa Tuhan lepaskan? Ya, karena memang ada sesuatu yang itu sebenarnya kisah saya ini nggak jauh dari kisahnya Sis Lovisa ya. Jadi memang saya dulu boleh dibilang oke lah gitu ya untuk bisnis, untuk apapun ya. Saya punya rumah, saya punya pabrik, saya punya ruko, saya punya kantor ya. Tahu nggak saudara? Setelah waktunya ini saya berdoa, akhirnya Tuhan tolong saya ada aset saya yang bisa dijual yang padahal susah. Itu dia. Akhirnya saya bisa membayar semua hutang saya kepada kamu itu. Dan yang kedua saudara, ketika kita mungkin doa kita masih belum dijawab Tuhan, tapi Tuhan tuh ngasih keajaiban-keajaiban yang lain. Ngerti nggak? Maksudnya lain mungkin ini utang kita kok belum dilunasi sedangkan debt collector mungkin udah mau datang. Tapi Tuhan kasih mujizat itu ke anak saya. Saya tidak pernah mau melihat si A, si B, si C lagi, nggak mau. Karena memang kalau kita masuk pelayanan, kita tahu dapur dalam gereja itu seperti apa. Jangan pernah lihat seperti itu, tapi lihat aku. Makanya ketika saya menyanyikan lagu berkali-kali untuk menolong, itu dia. Berkali-kali itu juga Tuhan akan menolong kita. Pernah nggak kita merasa kelaparan? Enggak. Memang kita ketakutan, tapi ketika kita punya iman, ya, iman itu bilang, aduh Tuhan ini antara iya, enggak ya. Tapi kita harus percaya sama Tuhan dan lihat ketika masalah itu datang kepada kita. Pernah nggak saudara ngalami? Enggak. Karena kita takut. Tapi hal itu tidak terjadi pada kita. Itulah iman. Sesuatu yang kita percayai, tapi itu tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Itu dia. Yang sekali lagi saya katakan, jangan pernah tidak mempercayai Tuhan Yesus. Kita harus mempercayai Tuhan Yesus. Ya, kalau masalah saya ditolong oleh Tuhan, pasti saudara, sister semua tolong Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Seperti sudah diketahui, di Fellowship Love, kesaksian menjadi salah satu yang diunggulkan. Pasalnya, karena banyak orang diselamatkan oleh kesaksian-kesaksian, di mana pertolongan Tuhan dialami oleh umat Tuhan. Itu sebabnya, setelah kesaksian Sis Weni, masih ada kesaksian lagi disaksikan oleh Sis Giana Magdalena dan Sis Lady Singal. Puji Tuhan, selesai ibadah di arah ke Jampang sana, memang benar mampir, udah mampir. Pak Jol bisa, mana yang rumah tante mau gitu kan? Memang ada yang saya mau karena kami ngontrak ke rumah itu blok B. Jadi kalau mau keluar dari kiri kita melihat ke kanan ada satu rumah yang sudah jelek sekali, tapi saya suka karena dia paling depan. Jadi tiap kali mau pergi doa, karena saya juga pergi doa pakai motor ya. Tiap hari pergi doa pakai motor, motor itu juga berkat dari Ibu saya kasih kendaraan. Jadi tiap pergi ada kendaraan karena dapat berkat motor. Jadi tiap kali saya lewat, saya selalu tumpang tangan saya walaupun jauh dari motor. Tuhan, saya suka rumah itu yang itu. Tapi dengan iman selalu. Cuman memang secara manusia nggak punya uang, tumpang tangan punya orang kan. Itu kan sebenarnya nggak masuk di akal ya. Tapi dengan iman ya, nggak ada uang masa mau itu rumah orang ya. Ya itu kan 100 juta kan. Bagaimana ya orang nggak pegang uang terus bayar rumah 100 juta, 105 gitu kan, 105 juta itu gimana
dapat memang benar-benar berkat luar biasa ya. Tapi saya mau bilang itulah masa doa ya. Saya nggak pernah pikir pokoknya hujan panas saya pergi doa. Dan saya nggak pernah pikir bahwa saya yang akan dapat rumah. Pendoa itu bukan cuma saya, tapi pada waktunya Tuhan itu buat saya ya. Dan sekalian pada akhirnya udah bukan hanya sampai di situ. Kan itu ada notaris, langsung hubungi notaris, langsung pembayaran ke notaris, langsung dapat itu. Jadi waktu saya hari pertama itu anak saya telepon, Mama, Mama punya permintaan apa di puasa ini? Kenapa nak? Kamu mau minta apa gitu kan? Saya mau pindah kerja. Anak saya kan kerja di BCA 2 tahun lebih ya. Karena dia jenuh, dia pindah ke BPR, Bank Perkreditan gitu. Waktu dia mau pindah dari BCA, saya bilang, kamu waktu kerja minta di BCA, Mama berdoa loh, berlutut sama Tuhan, menangis sama Tuhan waktu kita puasa di Lawang Malang. Itu permintaannya dia waktu COVID. Mama saya pengen kerja Mama gitu. Berdoa, Mama puasa, kamu berdoa. Jadi saya minta 3 hari kemudian dia dipanggil di BCA. Saya bilang memang mujizat benar-benar terjadi ya ibu-ibu ya, kita percaya. Sekali waktu dia diam-diam, kalau dia libur gitu kan hari Sabtu, ternyata dia suka tes di satu penerbangan. Setiap dia ada libur, dia lihat di website itu ada penerimaan di Lion, Batik, Garuda, dia tes semuanya, Musik-Link, Sriwijaya dia tes ibu. Tapi dia nggak ngomong ke aku, dia nggak pernah bilang. Dia cuma Mama saya ada urusan jadi saya cuti 1 hari ini kantor gitu. Nah, sekali waktu ibu-ibu, dia mungkin udah terlalu capek ya. Semua penerbangan dia sudah tes, dia nggak pernah lulus. Nah, satu saat yang saya puasa di Nado, dia bilang gini, Mama, saat ini saya Mama puasa, Mama punya doa khusus. Mama minta sama Tuhan. Saya bilang, jangan bilang minta, percayakan kepada Tuhan. Jadi ibu sekali lagi saya mau bilang, jangan minta. Tuhan tidak mau kita meminta. Apa ibu? Jangan minta kan? Kita percayakan kehidupan kita buat Tuhan. Karena Tuhan bilang, ketika kau percaya, kau yakin ada mujizat. Jangan minta. Kita kayak minta-minta, ya kan? Tuhan gak suka. Dia bilang, percayakan kepadaku. Seperti itu. Ya udah. Akhirnya dia pergi tes. Begitu dia pulang, saya cerita ibu. Begitu dia pulang, dia bilang begini, Mama, dia tertawa kan? Saya lulus Mama. Dia bilang ya. Saya bilang, kok nggak kaget? Dia begitu, kenapa nggak kaget? Kenapa harus kaget? Bagaimana? Mama berteriak dong, puji Tuhan, haleluya, dia gitu kan? Mama tidak kaget karena Mama sudah mimpi tadi malam kamu akan lulus. Amin. Setelah itu, tibalah pada acara puncaknya. Firman Tuhan disampaikan Sis Olive. Kitab 2 Petrus ketiga. Mari kembali kita mendasari segala sesuatu melalui firman Tuhan. Amin. Karena segala sesuatu kembali kepada firman Tuhan. Kita buka. Terima kasih Ibu Ketua buat kesempatan yang diberikan. Mari sama-sama kita buka di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat. Saya lupa ya, sebelum saya menyampaikan sharing firman Tuhan, tema kita yaitu level up. Ya, benar ya, level up. Jadi mungkin sepanjang tahun ini ya, Ibu Ketua sepanjang tahun. Nah, ayat nas yang kita baca pada siang hari ini dikatakan apa? Bertumbuh. Nah, level up itu berbicara tentang pertumbuhan. Jadi bukan semakin kita di bawah, tetapi semakin naik. Level up itu berbicara tentang apa? Bertumbuh. Tidak hanya cukup kita bertumbuh, bukan hanya bertumbuh itu berbicara hanya cukup percaya, tapi juga kita harus yang namanya mengalami perubahan. Amin. Perubahan itu perlu dialami. Tidak hanya cukup kita katakan bertumbuh. Saya percaya bukan hanya secara rohani ya. Dalam segala situasi juga kita lihat, kalau jangan jauh-jauh lah, yang dekat saja.
Kalau pohon itu, kalau kita lihat dia bertumbuh, pasti juga akan mengalami perubahan. Mulai dari bentuk dia, dari kecil, dia perlahan-lahan menjadi pohon yang muda, lalu dia bertumbuh menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah. Itu bukan hanya sebuah ilustrasi, tetapi itu kembali menjadi gambaran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak hanya cukup kita menjadi orang yang percaya, tetapi kita bertumbuh dan mengalami perubahan. Saya percaya sister-sister, kita pun mungkin mengalami proses yang berbeda sekarang. Tapi saya mau katakan Tuhan dalam Tuhan. Amin. Jangan sampai kita berhenti pada jalan itu, karena sudah hampir dekat seperti Yusuf, sudah di Mesir, tinggal sedikit langkah lagi penggenapan janji Tuhan itu terjadi dalam hidup. Jadi jangan menyerah, sekalipun ada linangan air mata, harus berjuang. Banyak ya, dari kemarin kami mendengar terlalu banyak kesaksian di sini. Mari kita tetap kuat dalam Tuhan. Percaya, itu ya, sister yang katakan tadi ya. Ketika kita dalam proses, Tuhan tidak tinggalkan kita sendiri. Dan pesan firman Tuhan, kita jangan pernah turun ke bawah lagi. Kalau sudah level up, naik terus. Pokoknya tantangan ada, lewat saja. Pokoknya yang jelas kasih Tuhan beserta kita. Tuhan tidak tinggalkan kita. Puji Tuhan, demikian sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada Usai firman Tuhan, Sis Olive yang telah menyampaikan firman Tuhan mendapatkan bingkisan dari Love BSD 1. Begitu juga Sis Weni yang sudah bersaksi. Bingkisan-bingkisan itu diserahkan langsung Ketua BSD 1, Sis Lovisa Marjuki. Usai memberikan bingkisan, Sis Susan Lukitari sebagai Wakil Regional Vice Kiramen diminta untuk berdoa penutup dan berkat makan siang untuk Fellowship Kloter kelima di hari ketiga. Seperti biasa, sebelum makan siang, ada sesi foto dan pendeklarasian Yel-Yel Love BSD 1, pimpinan Lovisa Marjuki. Be strong in